Pemirsa berita penetapan tersangka, Gubernur Bengkulu, petahana yang juga maju ke kontestasi pilkada direspons oleh ratusan netizen. Setidaknya di Instagram CNBC Indonesia saja sudah ada 269 komentar dari netizen. Kita pilih ya beberapa di antaranya yang paling menarik. Di mana komentar yang pertama, @bongkicadas. Komentarnya adalah ongkos politik di Indonesia mahal. Bener ya berarti yang tadi kata Mas Ai. Nanti kita akan bahas. Kemudian komentar yang kedua @sastiono_kesek. Itu memang cara kepala daerah yang mau calon kedua kali. Kalau dicek mungkin semua seperti itu. Balik lagi, sudah menjadi rahasia umum. Kita lihat komentar yang ketiga. @endripuji. Hal yang umum terjadi di lingkungan Pemda kok. Kita lihat ke komentar selanjutnya. @diangm87. Wah, ini komentarnya pakai caps lock semua nih, kayak marah. Pantesan gaji guru honorer katanya 300.000, taunya dicairin buat pilkada. Oke, ini juga patut untuk kita cermati. Komentar yang terakhir, @mkemalroyhan. Salah satu pemberantasan KKN itu adalah dengan disahkannya undang-undang perampasan aset. Mau edukasi semaksimal apapun, kalau nggak ada penghalang, seseorang yang berkuasa pasti dia akan selalu memanfaatkan jabatannya. Kalau kita lihat dari komentar-komentar netizen, mungkin Mas Ai dan Bang Iqbal juga bisa lihat sebenarnya semuanya bisa dikatakan mencerminkan krisis kepercayaan terhadap penyelenggaraan negara. Mungkin dalam konteks ini adalah di daerah. Sebenarnya posisi pada saat ini di Indonesia, balik lagi ini adalah rahasia umum. Tadi banyak juga yang berkomentar bahwa kalau dicek banyak kok daerah yang kayak gitu juga. Nah, tapi di tengah pesimisme ini, di tengah krisis kepercayaan masyarakat ini, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan menurut Bang Iqbal? Ya, kita kembali ke biaya berpolitik yang memang mahal ya. Biaya berpolitik mahal itu salah satunya yang paling sederhana, Din. Misalkan setiap tokoh itu kan punya tim medsos. Misalkan ya, punya tim medsos, berapa gaji admin, berapa gaji video editor, fotografer, kemudian sekretariat. Belum lagi kalau ada protokol segala macam. Itu secara normal aja sih sudah sangat berbiaya tinggi kan. Bulanannya aja mereka berapa. Dengan cara yang benar ini benar ya, kita bicara yang benar. Nggak pakai serangan fajar. Nggak pakai apa-apa nih. Ini untuk belum misalkan dia punya sekretariat di daerah misalkan. Sekretariatnya nyewa di ruko. Harus ada satpam. Harus ada ART yang bantuin segala macam. Jadi belum staf di daerah segala macam. Jadi memang biayanya memang sangat tinggi. Jadi dari situ saja secara normal itu memang sulit ya. Tapi yang memang menurut saya perlu diatur adalah bagaimana support dari pemerintah juga. Jadi misalkan waktu itu ada usul ya per suara untuk partai dinaikkan misalkan. Kemudian misalkan kalau di Finlandia saya lihat itu malah negara yang membiayai semua gitu ya untuk spanduk segala macam gitu, alat peraga kampanye. Tapi masyarakat di kita kan ya tadi sempat disinggung Bang Ai juga ya, pendidikan politiknya belum sampai situ. Karena masyarakat merasa kalau setelah pemilu ya ketika pemilu kita dibutuhkan. Kemudian ya tadi kalau Gubernur Bengkulu ini kan 50.000 katanya per amplop misalkan. Tapi setelah itu juga apakah mereka diingat? Enggak juga, biasanya dilupakan gitu. Itu yang membuat menurut saya ini udah kombinasi dari berbagai macam sih. Oke, tadi yang menarik disinggung oleh Bang Iqbal adalah dari salah satu negara maju di Finlandia, bener ya, yang akhirnya dibiayai oleh negara ini, biaya-biaya kampanye begitu. Ini kan lumayan menarik begitu konsepnya. Apakah mungkin diterapkan di Indonesia? Karena kalau kita tahu di partai politik di Indonesia kan ada yang namanya banpol ya. Mungkin nggak sih untuk memperbaiki kondisi yang kayaknya sudah mengakar ini begitu di daerah-daerah? Ya selama auditnya kredibel harusnya bisa aja. Selama ini kan partai politik di Indonesia itu tidak ada audit yang eksternal ya. Tidak ada menggunakan audit yang istilahnya benar-benar dari pihak luar gitu ya. Sehingga kita nggak tahu pengelolaan uang dari partai politik di Indonesia itu seperti apa gitu ya. Kalau memang ada transparansi gitu ya, lalu ada akuntabilitas dan ada istilahnya integritas dari para pengurus partainya harusnya bisa-bisa aja dan mungkin itu akan jadi lebih baik. Jadi misalkan jadi penyeragaman
untuk alat peraga kampanye misalkan Iya. gitu kan, Iya. penyeragaman misalkan pas kampanyenya gitu ya, Iya. jadi budgetnya sama gitu kan. Jadi Lokasinya fokusnya yang ke sama. Fokusnya ke programnya dan track Iya. recordnya dia dan Benar. gimana nanti kan bisa diukur ketika memang dia terpilih benar nggak semua program-programnya berjalan, track recordnya seperti apa. Itu kan bisa jadi bahan evaluasi buat publik juga atau masyarakat untuk memilih ke depannya gitu ya. Nah sejauh ini kan memang jor-joran saat kampanye begitu terpilih ya biasa-biasa aja, tapi nanti mau kampanye jor-joran lagi. Itu kan yang jadi sebenarnya pendidikan politiknya nggak berjalan gitu ya. Iya. Sementara memang di sisi lain publik juga masyarakat juga dengan himpitan ekonomi yang mungkin tinggi, akhirnya pragmatis juga gitu kan. Apalagi di kita itu juga banyak kelas menengah bawah yang lebih mayoritas gitu ya. Saya udah nggak punya energi untuk memperhatikan program-program pemerintah. Ya udah ketahuan yang ngasih sembako aja udah. Iya, gitu. pragmatis. Karena Serahkan mungkin dia aja. menganggap ketika terpilih pun apakah ada yang berkaitan langsung dengan dia programnya. Mungkin belum tentu ada gitu. Iya. Ini yang mungkin jadi harus diperbaiki semua stakeholder dari pemerintah, partai politik dan juga para politisinya itu sendiri gitu. Supaya publiknya juga awareness-nya mulai terbangun pendidikan politiknya dan ya ujung-ujungnya nggak money politik lagi gitu. Iya, iya. Nah,